كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar ini Bapak Ibu? Maka di subuh yang berkah ini kita awali dengan ayat subhanallah, ayat dari Al-Quran Al-Karim, bahwasanya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka kotoran ini ada kotoran jasad nampak, ada kotoran yang tidak nampak, kotoran hati. Di sini kita ingin berangkat dari yang nampak-nampak saja dulu, yaitu kotoran yang ada di jasad kita. Maka manusia ini harus mensucikan dirinya dari dua hal. Yang pertama, suci dari najis. Yang kedua, suci dari hadas. Najis ada tiga kelompok. Ada disebut dengan najis mughallazah, najis mukhaffafah, najis mutawassithah. Najis mughallazah ini adalah najis yang berat. Bagaimana cara mensucikannya? Dengan cara disahkan. Anjing, babi, kotoran anjing, kotoran babi itu merupakan najis yang berat. Makanya jangan biasa memegang-megang anjing. Umat Islam itu dilarang untuk memegang anjing. Disamak tangan kita. Cara menyamaknya macam mana? 7 kali basuhan. Basuhan, salah satu basuhan yang pertama dengan lumpur. Kalau pakai rinso tidak sah, mesti air lumpur. Baru kemudian dilanjutkan dengan 6 kalinya pakai air bersih. Rumah yang tadinya dihuni oleh orang non-muslim, rumah kontrakan atau diberi rumah, masuk kita ke dalam, maka wajib hukumnya kita sama. Bagaimana menyamaknya itu Ustaz? Pakai air lumpur juga. Masukkan kain pel itu ke air lumpur yang ada di ember kita, lumpur kan udah kental dia, apa ya? Kalau kita tempel sama. Lantainya saja. Kalau dindingnya, apalah ya, kalau lantainya saja kita sama. Dan dengan air lumpur, lalu pelan yang kedua, yang ketiga sampai yang ke-7 pakai air bersih. Jangan anggap enteng ini, karena ini akan berpengaruh kepada ibadah yang kita kerjakan.
yang berat. Kemudian ada yang disebut dengan najis muhaffafah, najis ringan. Bagaimana cara membersihkan najis ringan ini? Cukup dipercik-percikkan air saja. Dididihkan saja air sudah cukup. Atau dengan cara ambil tisu dihilangkan kotoran itu. Apa najis ringan? Contoh najis ringan itu adalah kencing anak kecil, bayi yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, bayi laki-laki, maka tidak perlu dibasuh. Kalau najis mutawassithah, najis pertengahan, ini tidak disamak dan tidak sah juga kalau cuma dipercik-percikkan, harus dibasuh. Najis pertengahan harus dibasuh. Apa contohnya? Bau, ataupun pipis orang besar, itu memang harus dihilangkan. Kalau bahasa bikinnya izalatu. Maka ketika cebok itu, harus betul-betul hilang bau itu yang di luar, tidak yang di dalam. Makanya mohon maaf ya, ketika kita taruh ke belakang pakai tangan kiri ya, tangan kita itu harus kita lihat ada lagi bekas apa enggak. Tapi kalau sudah ada kuning-kuning sikit-sikit lagi ya kan, basuh lagi. Pokoknya kalau ingus, Bu, termasuk najis atau tidak? Bu, Bu, tidur Ibu. Ingus termasuk najis atau tidak? Tidak najis. Mana tahu ingus itu nempel di bagian awak waktu sholat, itu tidak najis. Air mata tidak najis. Ences najis ya Pak. Karena dia berasal dari perut ya. Ences najis. Upil nggak najis. Bu, apa persamaan orang upil dengan orang rindu? Ini nggak perlu diingat ini. Apa persamaannya? Orang upil sama orang rindu, apa persamaan? Gak ada bisa. Persamaannya, kalau belum ketemu belum puas. Nyambung aja. Jadi orang rindu kan gitu Pak, rindu ada. Kalau rindu baru puas gitu ya. Kalau orang mobil gitu juga mobil. Orang belum dapat itu terus dicari ya. Tapi kalau dapat, ini dia. Baru puas deh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina. Iya rindu. Mukhallafah, mutawassithah. Jadi kalau ada menempel kotoran-kotoran ini di pakaian kita, di badan kita, maka tidak sah sholat. Yang najis mutawassithah ini harus kita bersihkan. Kemudian Bapak-Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bersuci dari najis dengan 3 cara. Tadi yang pertama, kalau najisnya berat, kita sama 7 kali basuhan pertama dengan lumpur. Yang kedua, najis yang ringan cukup dipercik-percikkan saja. Yang ketiga, najis
pertengahan harus izalatu, dibersihkan dengan air, harus betul-betul hilang. Ini mohon maaf, mani termasuk najis apa tidak? Tidak. Iya betul, mani tidak najis ya. Jadi kalau mani itu mani menempel di pakaian kita, sebelum istri harus berhubungan misalnya, menempel di kain sarung, apabila dibawa sholat maka sholatnya tidak batal, sah ya. Lanjut, bersuci yang kedua yaitu bersuci dari hadas. Hadas itu ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil disucikan, dihilangkan dengan cara berwudu. Hadas besar izalat diangkat, dihilangkan dengan cara mandi. Ustaz, apa perbedaan hadas sama najis? Kalau najis nampak, itu aja sederhananya. Kalau hadas, siapa yang bisa tengok hadas?